Kedengaran nggak suara Bapak? Halo? Kedengaran nggak suaranya? Suaranya kecil, Pak. Kedengaran nggak suaranya? Yang sudah hadir, coba isi absennya dulu ya. Isi absen lewat chat. Ya, tulis namanya di kolom chat, diisi namanya siapa, kelas berapa. Nah, ini Bapak mau bahas tentang soal ya, soal PTS. Kedengaran nggak, Fikar? Halo, Kecil Pak suaranya. kedengaran suaranya? Halo, Udah Pak, udah kedengeran. halo, kedengaran nggak suara Bapak? Kedengeran Pak. Kedengaran ya? Ya. Coba dikasih tahu teman-temannya dulu yang belum bergabung. Soalnya kita hari ini mau bahas soal nih, ya, mau bahas soal yang PTS kemarin, ya. Itu soalnya banyak yang nilainya kurang. Terus yang baru bergabung silahkan isi absen di sini ya, di kolom chat ya. Ya, Naisila udah, Marcel, Rofi, Fitian, Rifki Martino, Mauli Jidan, Septi, Anissa, Gabriela belum absen, Narisa belum absen, Muhammad Rafa belum, Tasya belum, Tarik belum absen. Diisi absensi terlebih dahulu ya sebelum Bapak mulai. Oke, sambil kita menunggu temannya isi absen, kalian buka LKS halaman 33. Buka LKS-nya halaman 33, LKS PPKN-nya. Halaman 33, bagian yang D ya. Bagian yang D. Yang materinya itu tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, coba disimak dulu materinya yang paling bawah, halaman 33 di LKS. Halaman 33 yang bagian D, yang paling bawah tuh ya, halaman 33 paling bawah. Ini jangan sampai nggak hadir ya, soalnya kita mau bahas soal nih. Dikit lagi mau ulangan semester ya, dan sampai nilai PKN-nya nanti jelek.
Oke, yang udah hadir, terlebih dahulu Bapak buka dengan kita membaca doa dulu ya. Untuk yang beragama Islam, membaca surat Al-Fatihah. Untuk yang beragama non-Muslim atau selain Islam, mengikuti ajaran agamanya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa ya. Tolong disimak baik-baik karena pelajaran PKN itu lebih sulit ya, karena dia banyak materi yang sedikit itu tentang nasionalisme ya, atau banyak tentang nasionalisme. Oke, yang baru bergabung silakan isi absennya di kolom chat ya. Jadi sebelum nanti kita bahas soal, lebih dahulu Bapak akan share screen tentang materi yang kita saat ini akan lakukan, yang kita mau bahas ya. Kelihatan? Kelihatan materinya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, yang pertama materinya tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa juga melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita lihat sikap dan komitmen dalam mempertahankan Undang-Undang 1945 dapat kita lihat dari proses perubahan Undang-Undang 1945 yang melahirkan kesepakatan dasar dalam perubahan tersebut. Ya. Jika tidak ada kesepakatan dasar yang telah disepakati sebelumnya, perubahan tidak memiliki ketentuan yang jelas. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 muncul dari adanya tuntutan reformasi yang salah satu diantaranya menginginkan adanya perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi di dalam tuntutan reformasi itu pada tahun 98 itu ada yang namanya keinginan untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi kita sebagai warga masyarakat yang cinta dengan Indonesia, kita tidak akan membiarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu dirubah ataupun diganti. Ya. Karena apa? Nah, kalian bisa lihat di LKS halaman 34. Nah, kalian bisa lihat di situ. Nah, MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi sudah disepakati nih bahwa UUD 1945 itu tidak akan dirubah ataupun diganti. Kenapa? Karena di situ sudah ada peraturannya di dalam ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring tahun 1999 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak akan diubah. Apabila pembukaan UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diubah, maka kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan tersebut, maka sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi, kenapa? Karena ketika sudah diganti atau dirubah ya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia-nya, berarti sama aja sudah
mengecewakan. Mengecewakan apa? Mengecewakan orang-orang yang dulu telah berjuang, ya, yang telah menyepakati dasar dari negara Indonesia yang ada di dalam UUD 1945. Karena kenapa? Karena yang namanya pembukaan itu tidak boleh diubah ataupun diganti, ya. Kan Indonesia itu sudah mengalami 4 kali amandemen, ya. Ingat, Indonesia sudah mengalami 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar. Tapi selama 4 kali sudah mengalami perubahan atau sudah diamandemen, itu tidak ada yang merubah kata di dalam pembukaan dan batang tubuh, ya. Pembukaan atau batang tubuh itu tidak boleh dirubah. Yang bisa dirubah itu adalah pasal-pasal yang ada di dalamnya yang bisa diganti. Tapi dengan apa? Dengan kesepakatan bersama, ya. Harus menyepakati. Jadi kalau misalnya tidak ada kesepakatan, nah itu nggak bisa, ya, nggak bisa diganti, nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubahnya itu adalah pasal-pasalnya aja. Kalau pembukaan dan batang tubuhnya itu tidak boleh dirubah. Kenapa? Karena kalau dirubah sama saja itu membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mencoba untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945, terutama di bagian pembukaan dan batang tubuh, nah itu sama aja dengan dia itu membubarkan atau menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena sudah ada di dalam ketetapan MPR. Nah, coba lihat di garis bawahi, ya, ketetapan MPR-nya di garis bawahi di halaman 34 di LKS. Ya, ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 1999. Nah, itu ketetapannya, ya, yang ada di undang-undang. Jadi tidak bisa dirubah, tidak bisa diganggu gugat, ya. Oke, lanjut lagi. Ya, materi selanjutnya. Selanjutnya itu materi kelima atau yang bagian E. Nah, coba kalian lihat di LKS-nya. Bagian E halaman 34. Perwujudan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berbagai lingkungan. Coba kalian lihat, ya, di LKS halaman 34. Nah, di situ ada perwujudan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di dalam berbagai lingkungan. Di sini kita ambil ada tiga macam model lingkungan yang bisa untuk mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, itu berada di dalam lingkungan sekolah, ya, ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, berada di dalam lingkungan pergaulan. Yang ketiga, berada di dalam lingkungan masyarakat. Ya, jadi ada 3, ya, jangan sampai salah. Ya, ada 3. Yang pertama itu lingkungan sekolah, kedua pergaulan, ketiga masyarakat. Nah, kita bahas yang lingkungan sekolah terlebih dahulu. Nah, dalam lingkungan sekolah yang bisa kita wujudkan dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar, yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ya, jadi kalian sebagai generasi muda harus bisa bersungguh-sungguh dalam belajar, ya. Kalaupun misalnya ada materi yang nggak paham, nggak ngerti, boleh ditanyakan sama Bapak pas lagi nanti ada kita sesi tanya jawab. Pak, saya belum paham nih Pak soal yang ini. Nah, gitu, ya. Terus yang B, melakukan upacara bendera dengan tertib dan hikmat untuk meningkatkan kecintaan kepada nusa dan bangsa. Nah, jadi kalau kalian upacara benderanya main-main, sama aja kalian sedang mempermainkan negara Indonesia. Kenapa? Karena bendera merah putih itu
tidak dengan asal jadi ya, itu dengan pengorbanan darah, keringat ya, nenek moyang kalian atau kakek kalian dulu yang sudah meninggal, sudah jadi para pejuang. Nah, mereka telah berkorban mati-matian untuk Indonesia. Kalau kalian upacara main-main, sama aja kalian telah mengkhianati atau telah memberikan rasa kecewa kepada para pejuang, para pahlawan. Jadi nanti kalau misalnya kita udah masuk sekolah, Bapak pengen kalian kalau udah upacara, waktunya upacara tertib ya. Udah waktunya upacara udah diem gitu ya, sampai udah dimulai jangan ada yang berisik-berisik lagi, jangan ada yang bergerak-bergerak, tangannya sikap sempurna di samping ya, jangan ada yang bergerak. Nah, itu kalau upacara bendera kita dengan tertib, hikmat, mendengarkan penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah, nah itu udah pasti kalian sudah mencerminkan rasa cinta kepada tanah air kalian. Ya, kalau kalian main-main upacaranya, ogah-ogahan, ya kan, males-malesan ya, itu sama aja kalian udah mengecewakan para pejuang, para pahlawan, dan lain-lain. Kemudian yang C, bersikap jujur dan sopan kepada Bapak dan Ibu guru dan seluruh warga sekolah. Ya. Jadi di dalam lingkungan sekolah kalian harus mempunyai sikap jujur, ya, sopan santun pada orang yang lebih tua. Kalau di sekolah kalian harus menghormati Bapak Ibu guru kalian. Kalau di rumah kalian harus menghormati orang tua kalian. Kenapa kalian harus seperti itu? Karena itu mencerminkan ciri-ciri bangsa Indonesia, yaitu yang sopan santun. Ya. Karena Indonesia itu yang negara lain adalah sopan santun. Coba kalian lihat di luar negeri. Kalau kalian bertatap-tatapan atau berpapasan dengan orang yang kalian kenal, kalian pasti tidak ada yang ngomong kalau di luar negeri itu, kalau jadi orang luar negeri. Tapi kalau kalian orang Indonesia, ketemu om kalian di jalan, pasti kalian negur, om, mau kemana? Nah, salim kan, kayak gitu. Ciri-ciri bangsa Indonesia, ya. Jadi harus saling mempunyai rasa sikap yang sopan santun, ya, saling menghormati dengan orang yang lebih tua dan itu. Jadi hal-hal seperti itulah yang dinamakan dengan perwujudan Undang-Undang Dasar. Terus yang D, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah dengan berbagai lomba. Nah, jadi kalian harus mengisi hari ulang tahun kemerdekaan itu dengan lomba. Ya. Nah, lombanya apa aja sih, Pak? Misalnya ada cerdas cermat, lomba olahraga. Nah, kalian harus menyemarakan itu. Nah, jadi kenapa? Nah, udah mulai sekarang-sekarang nih, udah mulai ditinggalin tuh lomba-lomba kayak gitu pas 17-an. Padahal di situ ada makna yang terkandung. Misalnya apa? Maknanya. Dengan adanya lomba, ya, kalian mempunyai sikap apa? Sikap saling bekerja sama, ya kan? Saling tolong menolong. Misalnya contohnya lomba panjat pinang, ya kan? Kalian harus sampai di ujung paling atas. Harus caranya gimana? Caranya itu misalnya apa? Digotong kan, atau ditaruh di pundak, terus di pundak lagi sampai atas. Nah, baru kalian berhasil. Nah, itu cara atau bagaimana sikap kalian agar menjadi orang sukses. Kalian nggak boleh nyerah, ya, nggak boleh orang tua gue nggak mampu nih, nggak bisa buat ini. Jangan patah semangat. Harus berusaha, ya, cari. Semua itu ada jalannya untuk mencapai kesuksesan. Ya, kalian harus lebih baik, lebih beruntung lagi nantinya, atau lebih baik daripada orang tua kalian. Ya, maksudnya kalian disekolahkan, ya, untuk belajar, diusahain. Nah, untuk apa? Untuk kalian ketika nanti sudah dewasa, agar apa? Agar menjadi orang yang sukses. Ya, kalau kalian pinter, yang untung siapa? Yang untung diri kalian sama orang tua kalian. Bapak Ibu guru sini senang. Senangnya apa? Akhirnya yang udah dikasih tahu nih, ya, yang udah dikasih tahu, kemudian kalian bisa menerapkannya tuh, ya, bisa jadi orang sukses nanti. Mau kan pada jadi orang sukses, jadi pengusaha. Nah,
Caranya apa? Dengan belajar, terus sopan, menghormati orang tua, ya kan, nurut kalau orang tua bilangin. Insya Allah kalau misalnya kalian itu sudah dilakukan, kalian pasti bakalan bisa jadi orang sukses nantinya. Oke? Berikutnya, yang tadi sekolah, yang kedua dalam lingkungan pergaulan. Nah, ya kalian lihat di lingkarin ya, di LKS dilingkarin nih. Yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga dilingkarin ya. Karena yang kedua, dalam lingkungan pergaulan. Nah, bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, kalian di dalam berteman nih, ya Bapak ingetin, nggak boleh kalian milih-milih. Misalnya, teman kalian kebanyakan dari orang Jakarta semua. Nah, ada teman kalian nih dari daerah lain, ya mau main dengan kalian nggak mau, nah itu nggak boleh, ya itu namanya membedakan suku. Sedangkan di kita itu menganut sistem apa, Bhinneka Tunggal Ika, artinya apa, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, ya, yaitu Indonesia Raya. Jadi kalau kalian bergaul dengan teman jangan membeda-bedakan ya. Terus yang B, bermusyawarah dengan teman untuk memutuskan masalah sehingga tidak terjadi permusuhan. Nah, ini sering nih kalian nih sama temen nih ya, gara-gara kata-kataan jadi berantem ya. Nah, seharusnya apa? Kalau ada yang salah diomongin, jangan diem ya. Karena sesuatunya itu harus dimusyawarahkan, harus diomongin baik-baik. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang maksimal nanti dari jawabannya kayak gitu. Terus yang C, menghargai pendapat teman sebagai perwujudan keadilan dalam berpendapat. Nah, kalau teman kalian ngasih pendapat, kalian harus dengerin dulu, jangan dipotong omongannya, ya, nggak boleh kayak gitu. Ya, kalau teman kalian lagi ngasih pendapat nih, ya, dengerin aja dulu. Nanti pas teman kalian udah, baru kalian ngomong. Oh, jadi pendapat kamu seperti itu. Ya udah, berarti sama dengan pendapat saya. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu namanya ciri-ciri dari anak muda yang telah memahami Pancasila, yaitu saling menghargai pendapat. Nah ya, tadi yang pergaulan. Yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat. Nah, ya, dalam lingkungan masyarakat, yang pertama, memberikan bantuan kepada fakir miskin. Nah, ya, jadi kalau kalian orang tuanya punya rezeki lebih, kalian harus saling membantu, ya. Misalnya ada yang minta sumbangan atau permohonan dana, ya. Sedangkan itu permohonan dananya benar-benar urgent nih, benar-benar dibutuhin untuk orang banyak. Nah, orang tua kalian harus kasih tahu, mah, ini untuk bantuan ini mah kita harus bantuin. Kalau misalnya kita nggak bantuin, nanti kasihan dananya dari mana dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau ada mau punya rezeki lebih, boleh diberikan kepada orang yang membutuhkan atau yang meminta dana. Tapi Pak, kalau saya nggak punya uang, tapi saya mau nyumbang, boleh nggak Pak? Boleh, silahkan. Justru dengan kalian memberi rezeki, Allah akan membuka rezeki lainnya nanti. Ya, jadi kalau kalian baik dengan orang, ya, memberikan sumbangan, ya, rajin beramal, itu bukan membuat kalian miskin, tapi akan membuat kalian kaya. Mungkin belum kaya di dunia, tapi kalian nanti udah kaya di akhirat, ya, udah ada bekal, dapat pahala tuh dari amalnya, ya, dengan apa? Dengan saling membantu, ya, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Yang B, memberikan keterampilan bagi orang miskin atau tidak mampu agar untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, Pak, kalau saya nggak bisa ngasih bantuan berupa materi atau uang, saya bisa ngasih keterampilan, silakan. Ya,
Kalian boleh nih, misalnya kalian bantuin teman kalian emang yang nggak ngerti pelajaran, kalian kasih tahu nih caranya gini-gini nih. Nah, atau misalnya kalian nanti udah gede bisa jadi pengusaha, nah, kalian harus kasih keterampilan tuh ke orang yang membutuhkan. Ya, apalagi dia nggak punya pekerjaan. Nah, dengan kalian memberikan keterampilan, nah, otomatis kalian nanti pasti akan mendapatkan pahala. Ya. Kenapa? Karena membantu orang yang kesulitan, yang tadinya dia nggak bisa, kemudian setelah kalian bantu jadi bisa. Dengan apa? Dengan keterampilan yang kalian berikan. Terus yang C, memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Ya, bagi orang miskin atau tidak mampu sebagai perwujudan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, misalnya di Jakarta nih, ya di Jakarta itu wajib belajarnya 12 tahun sampai SMA ya. Kalau ada yang punya KJP dibantu tuh sama Pemda DKI sampai kalian SMA. Jadi kalau dulu wajib belajar 9 tahun, tapi kalau sekarang wajib belajarnya 12 tahun sampai SMA. Ya, jadi kalian harus belajar sungguh-sungguh nih ya. Jangan sampai udah dapat bantuan terus kalian belajar yang males-malesan ya. Cuma kalau kalian lihat di daerah nih ya, banyak yang pengen sekolah kayak di Jakarta. Ya, sekolahnya deket, fasilitasnya ada, tapi mereka harus ke sekolah lewat apa? Lewat sungai, ya kan? Lewat sungai, terus jalanannya ada yang nggak bagus, ya berlobang, berlumpur. Nah, kalian harus mikir kayak gitu. Ya. Kalian di sini beruntung, walaupun ada yang belum bisa merasakan PJJ secara online ya di kota, tapi secara tidak langsung kalian masih bisa dapat pelajaran nih dari Bapak Ibu gurunya. Tapi kalau di daerah, itu kalian sulit sekali ya buat belajar nih. Kayak gini nih, Bapak ngasih tahu materi kayak gini ya. Di daerah ada yang nggak dapat kayak gini gitu ya. Kenapa? Karena sinyalnya susah, kemudian nggak punya biaya untuk beli handphone dan lain-lainnya ya. Makanya kalian ada yang udah dapat bantuan ya, dapat KJP ya, belajarnya sungguh-sungguh, jangan main-main ya. Banyak orang yang membutuhkan di luar sana ya, yang pengen banget kayak kalian bisa belajar sampai SMA. Oke, sekarang kita bahas soal ya. Kita bahas soal nih. Coba suaranya diaktifin dulu ya. Bisa diaktifin dulu semuanya, Bapak mau dengar. Nah, jadi nanti kalian ikutan nih jawabannya apa nih nomor 1, kita bahas bareng-bareng ya. Bisa dinyalain suaranya? Rafa kedengaran nggak? Coba deh bersuara Rafa. Kenapa, Pak? Muhammad Rafa. Kenapa? Kedengeran, Pak? Bisa coba di-unmute dulu suaranya, dinyalain. Bisa coba. Ada. Bisa nggak? Bisa diaktifin? Narisa coba, ada suaranya nggak Narisa? Coba deh bersuara, kedengaran nggak? Jidan, coba Jidan, Jinadin Jidan, ada suaranya nggak Dan? Coba deh, ngomong deh. Ada Pak, ada. Coba lagi Dan, nggak kedengaran di Bapak Dan. Berbeda di sekitar sekolah.
Berdiri di tempat. Udah kan? Soalnya kelihatan kan? Kelihatan ya. Nah, ini soal yang kemarin kita PTS nih. Kira-kira nomor 1 apa nih jawabannya? Pancasila Terdapat cahaya matahari. Coba yang tahu isinya di chat aja ya, di kolom chat isinya. Nomor 1 apa jawabannya? Hari dah berdiskusi anggota. Ini nomor berapa kamu dulu? Ini nomor 6 udah kan? Matahari tadi begitu. Coba kalian hari jawabannya dari nomor 1 sampai nomor 3 dulu ya. Nanti Bapak tanyain lagi, coba ya. Dicari dulu, disimpan jawabannya. Udah. Belum. Yang berbeda di sekitar sekolah. Ya. Terus nomor 6 apa tulis kan soalnya diri akan ditulis soal yang ini sering berkat mana nih buat yang letak pasir yang di tempat yang berbeda. Fikar, coba dah bersuara dulu ya, Fikar. Coba, ada suara nggak? Bapak mau dengar? Ada, Pak. Coba, Ada, Pak. coba Fikar, suaranya kedengaran nggak? Coba ngomong, kamu ngomong coba. Kedengaran, Pak. Dengeran, Pak. Halo. 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 Halo, Suaranya coba. Halo. 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 Kecil Pak suaranya. Halo. Belum. Oke. Pak. Halo. Coba salah satu ada yang bersuara, coba. Ada dia mau dites dulu suaranya, kedengaran nggak? Coba. Iya, Eko, coba kok ngomong kok. Iya, tes. Halo. Ya, ya. Dengeran, Pak. Ya udah. Udah, nomor 1 apa jawabannya? Coba yang tahu silakan jawab.
B, Pak. Jawabannya apa nomor 1? B. B, Pak. B. Coba ya. Kita lihat dulu jawabannya. B. Ya, jawabannya yang betul. Jawabannya A, ya. Salah. Ya. Nomor 1 itu jawabannya A. Diingetin ya. Catat. Nomor 1 A. Oke, nomor 2. Coba Sania. Apa Sania jawabannya? Nomor 2. Saya, Pak. Suara Bapak kecil, Pak. Nomor 2. Jawabannya apa nomor 2? Apa nih, Sania? Apa nomor 2? Jidan nomor 3 ya. Junaiddin Jidan nomor 3. Ayo, Sania duluan apa Jidan yang udah tahu? Apa Jidan jawabannya? Nomor berapa, Pak? Nomor 3. Jidan nomor 3, Sania nomor 2. Nomor 3 D, Pak. Apa? D. Ya, betul ya. Jawabannya Jidan betul. Nomor 3 itu jawabannya D. Menjadikan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Sania nomor 2 apa? A. Nomor 2 A. Ya, betul. Ya. Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya nomor 4. Eko, coba Eko jawab nomor 4. Iya, Pak. Bangsa Ya, Indonesia. nomor 4 apa Eko? Nomor 5 Muhammad Rafa. Nomor 6 Najwa. Apa? Nomor 4 A. Ya, betul Eko. Ya, nomor 4 itu jawabannya A ya. Dapat mempersatukan bangsa Indonesia ya majemuk. Oke. Nomor 5 tadi Muhammad Rafa. Ayo, nomor 5 Muhammad Rafa apa? Nomor 5 Muhammad Rafa, nomor 6 Najwa. Nomor 7 Ahmad Rafa. Ya, nomor 7 Ahmad Rafa. Nih soalnya. Di screenshot dulu tuh. Nomor 7 Ahmad Rafa. Nomor 5 Muhammad Rafa. Apa Muhammad Rafa jawabannya? Nomor 5. Pak. Hah? Apa? Ya, bukan. A. Apa? Ya, betul. Jawabannya A. Najwa, mana Najwa? Ada nggak orang ini? Kalau Najwa nggak ada, diganti Ahmad Rafa aja. Ahmad Rafa nomor 6. Ahmad Rafa nomor 6, ya. Nilai-nilai Pancasila dapat bersifat imperatif apabila kedudukan sebagai Apa, A? nomor 6. Yang benar jawabnya apa? A. A. Jawabannya yang betul donat ya. Jawabannya D. Tujuan yang hendak dicapai ya. Bersifat imperatif itu berarti ada tujuan yang ingin dicapai. Oke, nomor 7 Vineta. Nomor 7 Vineta. Jawab Neng, nomor 7. Dibaca dulu ya. Dibaca jangan asal jawab. Nanti ini buat ulangan semester loh. Jawabannya B, Pak. B, betul ya. Sebagai penyaring atau filter ya dari budaya asing dan iptek.
Yang nomor 7 B. Nomor 8 sekarang siapa lagi nih? Kita cari. Keisha Nurhaliza. Nomor 8 nih. Nanti nomor 9 Eka ya, Eka Agni. Eka Agni nomor 9, Keisha nomor 8. Apa jawabannya, Neng? Apa? Nomor 8? D, ya. Jadi jawabannya D. Hasil keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat. Nomor 9, Eka Agni. Apa Eka Agni? Jawabannya apa? Nomor 9, yakin nggak? D. Hah? D. Apa? D. D. Ya, jawabannya Ya. D ya. Pedoman hidup bangsa. Ya, jadi Pancasila merupakan sarana yang ampuh dalam mempersatukan bangsa karena kedudukannya sebagai pedoman hidup bangsa. Nomor 10, Maulid Jidan. Nomor 10, Maulid Jidan. Yang Hah? D. Yang D. Yang Pandangan hidup bangsa Indonesia. ya betul ya. D. Pandangan hidup bangsa Indonesia ya. Diingat ya jawabannya. Nomor 1 apa tuh tadi? Nomor 1 A, nomor 2 A, 3 D, 4 A, 5 A, 6 D, 7 B, 8 D, 9 D, 10 D. Oke, nomor 11. Nidia coba Neng, nomor 11. Dilihat soalnya nomor 11. Nidia, mana Nidia? Coba nomor 11 dijawab. Apa jawabannya? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh, silakan. Nomor 11 sampai 14. Langsung bersuara, langsung di-unmute, langsung bilang nama sama kelas ya. Nah, saya mau jawab nomor ini. Saya dari kelas ini, nama saya. Tadi yang jawabannya betul, udah Bapak masukin nilai semua ya. Nomor 12 D, Pak. Siapa itu yang jawab? Marcel. Marcel, ya. 12D. Ya, betul. Terus yang lainnya? Ada lagi? Namanya dulu sebutin ya. Nama, kelas. Terus nomor berapa yang mau dijawab? Saya Pak. Siapa namanya? Eko dari kelas 83 Pak. Yang mau jawab nomor berapa? 14 Pak. 14 apa jawabannya? D Pak. Apa? D. B, belum, kurang tepat. Ayo yang lain ada yang bisa jawab? 11, 13, 14. Siapa namanya? Saya Pak. Zenadin Zidan kelas 81 Pak. Ya, jawabannya apa? Mau jawab Nomor berapa? 14. Yang 14 apa, Jidan? C. C. Bersabar menerima cobaan dan pantang menyerah dalam berbagai kehidupan. Ya, betul jawabannya, Jidan. Udah dapat 2 ya tadi yang betul. Terus nomor 11, 13, ada yang bisa jawab? Saya Pak nomor 11. Namanya sebutin, kelasnya. Namanya
Fitian, kelas 81. Ya, jawab nomor Jawabannya A, nomor berapa? nomor 11. 11. Belum, kurang tepat. Ayo, ada yang bisa perbaikin, yang bisa tepat. Saya Pak. Namanya. Septi 83. Ya. Salah Pak, B. Nomor 11. B. 11. 11 B. B, ya betul. Ya, safety. Oke, tinggal nomor 13 nih. Siapa yang mau jawab nomor 13? Saya Pak. Namanya sebutin, kelasnya. Siti Siapa? Aulia, kelas 81. Siti Aulia. Iya. Iya, apa Siti? 13B, menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ya, betul ya. Jadi 13B. Oke, kita lanjut lagi. 15 sampai 18. Nah, yuk. Silakan yang mau jawab, sebutin nama, kelas, jawab nomor berapa. Siapa namanya? Naisila. Naisila. Ya, jawab nomor berapa Naisila? 16. 16 apa? C. C. Apa C itu? Ketiga. Sila ketiga. Ya, betul ya, pohon beringin. Jadi sila ketiga itu dilambangkan dengan pohon beringin. Oke, selanjutnya. Siapa lagi? Pak, saya Eka. Akwindria Sari, kelas 82. Ya, mau jawab nomor berapa? Nomor 15. Apa jawabannya? B. Apa? B. D apa B? B. Belum, kurang tepat. Belum, kurang tepat ya. 15, 17, 18 belum ada yang jawab. Saya Pak. Siapa namanya? Raffi, kelas 81. Ya, apa Rapi? 17. A. 17. Keputusan harus diambil dengan musyawarah dan mufakat. Keputusan harus diambil dengan musyawarah dan mufakat. Ya, betul, 17A. Oke, tinggal 15 sama 18 nih. Siapa lagi Saya yang Pak, belum? 15. Eko dari 83 Pak. Ya, nomor berapa? Nomor 15 Pak. Apa 15? Jawabannya B Pak. Oke, belum tepat, masih salah. Pak, saya. Ya, namanya? Naisila. Naisila, ayo. Apa? Nomor berapa? Jawaban nomor 18. Apa 18? A. Sistem perekonomian seluruhnya diatur oleh negara atau pusat. Perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis di bidang ekonomi adalah bahwa pada ideologi Pancasila menerapkan ekonomi kerakyatan, sedangkan ideologi komunis menerapkan seluruhnya diatur oleh negara atau pusat. Ya, betul, Naisila ada 2. Tinggal nomor 15 nih. Siapa yang bisa jawab 15? Pak, saya Pak. Iya, namanya sebutin. Kelas 82. Namanya siapa namanya? Gibrila, kelas 82. Iya, apa? Nomor 15? C. Ukuran keberhasilan pembangunan adalah teknologinya. Belum. Belum tepat jawabannya. Pak, saya Pak. Nah, siapa namanya? Cynthia Prianti dari kelas 82. Ya, apa Cindy? Apa Cynthia jawabannya? Nomor 15 D. D. Belum tepat. Saya Eka. Eka apa Eka? Ya ini mah gampang nih, tinggal jawab doang. Udah pada salah semua. Hah? A. Nah, iya betul 15A ya. Oke, 2 nomor terakhir 19-20. 19-20 apa? Kita bahas 20 nomor dulu ya. Kalau bisa sampai 25 deh, sampai 25. 19 sampai 22. Ya, 19 sampai 22 jawabannya apa nih? Ya, masih ada waktu 19 sampai 22.
Apa? Ada yang bisa jawab? Ya, yang bisa jawab silakan. Saya Pak, nomor 19 D. 19 apa? D. Fitia Nur Amali, kelas 81, 19 D. 19 D. Coba kita lihat betul nggak ya jawabannya. Jawabannya apa tadi? 19 D. 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 Ya, D ya, 19 D. Oke, selanjutnya. Saya Pak Eko dari 83 Pak. Eko, yang benar kok. Ya Pak. Dalam 21 Pak, nomor 21. 21 apa jawabannya kok? D Pak. Salah. D. Salah. Apa? Hah? D apa A? Ayo, pelan-pelan, ayo. Pak. Hah? Apa? Salah ya. Kamu pelan-pelan sih jawabannya. Siapa namanya? Saya Pak. Iya, namanya siapa? Saya Pak Cynthia Prianti. Cynthia Prianti, kelas berapa? 82. Ya, apa? 20 saya pengen jawab nomor 20. Ya, 20, silakan. B. Hah? B. 20. 20 B. B. Ya, betul ya. Keberhasilan dan kemajuan bangsa Indonesia diukur dengan kepribadiannya ya. Jawabannya B. Oke, selanjutnya. Pak, saya Pak, Siti Aulia dari 81. Ya, Siti Aulia apa Siti? Nomor berapa? Nomor Hah? 21. 21. Ya, 21 apa 21? B. Dasar Negara Indonesia. Belum ya, belum tepat, kurang tepat ya. Iya Pak. Siapa namanya? Naisila. Apa Naisila nomor berapa? Nomor 21 D. Ya. Jiwa dan Kepribadian Bangsa. Ya, betul ya. Nomor 21 itu D, jiwa dan kepribadian bangsa. Oke, selanjutnya tinggal nomor 19 sama 22 nih. Ayo. Dari Naisila udah 3 ya. Banyak deh nih. Ayo, ada lagi? Udah Pak. 19 itu udah ya tadi? Oh iya. Nomor berapa yang belum? 22. 22 atau 22? Dua. Saya Pak. Iya, namanya siapa? Nurul dari kelas 82. Ya, Nurul apa Nurul? Nomor 22 D. 22 D. Ya, betul Nurul ya. Nah, mengandung adanya semangat kerja sama. Oke, 3 nomor terakhir. 23, 24, 25. Yuk. Pak, saya Pak, nomor 24. Ya, Pak dong. Siapa namanya? Bapak nggak tahu. Siti Aulia dari kelas 8. Siti Aulia. Apa Siti? Yuk. Tanggal 1 Juni 1945. Ya, betul ya. Hari lahir Pancasila 1 Pak, Juni saya, Pak. 1945. Siapa namanya? Cynthia. Cynthia lagi. Ayo apa Cynthia? Ya. 23 A Pak. 23 A. A. 23 itu jawabannya A, betul. Oke, satu lagi 25. Pak, saya Pak. Siapa namanya? Nadia Putri Ramadhani, kelas 81. Ya, Nadia, silakan. Nomor 25. Hah? A. Sebagai? Ideologi nasional. Benar nggak ini ya? Nomor 25. Apa tadi 25? A. Belum ya, belum tepat.
Saya Pak. Namanya siapa? Tika Rawari kelas Ya, 83. Fikar. Apa jawabannya? B. Apa? B. Ideologi pembangunan. Belum tepat. Pak, saya, Saya, Pak. Pak. Saya, Pak. Siapa namanya? Sebutin. Jangan saya Pak. Zenadin Zidan, Pak. Zenadin Zidan, ayo. Zidan, 81. Apa? Ya, 25. D. Jawabannya apa? Ideologi masa depan. Salah, ya. Pak, Belum, saya, belum. Pak. Pak, saya, Ya, Pak. langsung sebutin namanya. Ideologi Namanya Bapak nggak dengar. Tika Rawari Pak. Tika Rawari. Siti Aprianti ya, Siti Aprianti tadi yang kedengeran apa? C. Apa C? Ideologi terbuka. Ya, ideologi terbuka ya. Jadi, itu jawabannya ya. Nah, nanti pertemuan Zoom berikutnya sebelum pertengahan semester kita bahas soal ya. Oke, harus hadir semua biar bisa kita bahas bareng-bareng soalnya ya. Oke, mungkin materi kita kali ini sampai di sini ya. Salam sama Bapak Ibu di rumah ya, orang tua. Jadi jaga kesehatan, jaga kondisi badan. Ya, jangan ada yang keluar rumah kalau misalnya nggak penting atau nggak ada urusan tertentu ya, tetap di rumah. Oke, sebelum kita akhiri, untuk yang beragama Islam kita membaca surat Al-Asri ya. Untuk yang beragama non Muslim membaca doa masing-masing ya, membaca doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Oke. Ya belum absen di chatnya ya, ditulis ya. Kita mulai, berdoa dimulai. Dan berdoa selesai ya. Untuk materi kita kali ini cukup sekian ya. Semoga kita dipertemukan lagi di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.